Shalom, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Hari ini kita bersyukur, kita terus melihat bagaimana cara Tuhan begitu ajaib membawa gereja ini semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Dan kami percaya jikalau Tuhan mengurapi gerejanya, maka jemaat di dalamnya juga akan mengalami pengurapan yang sama. Yang sepakat katakan amin. Dan ini saatnya kita akan mempersiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema sepanjang bulan Agustus ini, berbicara tentang permulaan yang baru, atau kita sebut the new beginning. Saudaraku, kita semuanya pastinya telah mendengar pembahasan firman Tuhan tentang permulaan yang baru dengan jelas selama 3 minggu yang lalu. Dan hari ini saya ingin berbagi pembahasan tentang permulaan yang baru dari sisi permulaan yang baru dimulai dari cara pandang yang diperbarui. Dan tema yang saya bawakan untuk hari ini yaitu berbicara tentang permulaan yang baru dimulai dari cara pandang yang diperbaharui. Dan di sini saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa untuk memulai sebuah permulaan yang baru, maka kita perlu terlebih dahulu memperbarui cara pandang kita. Kita harus memperbarui cara pandang kita, sebab dengan cara pandang yang benar, maka akan menentukan sikap kita, akan menentukan keputusan kita, akan menentukan tindakan kita. Bahkan juga arah hidup kita akan menjadi arah hidup yang tepat. Itulah sebabnya tanpa cara pandang yang benar, maka permulaan yang baru hanya sebatas wacana. Hatta sebatas wacana saja. Maka cara pandang yang benar adalah cara pandang yang dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhanlah maka kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan memandang atas hidup kita. Demikian juga bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan kehendaknya dan mengalami janji Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting kita harus mendalami tentang permulaan yang baru melalui cara pandang yang benar. Karena lewat cara pandang yang benar itu adalah dasar dari firman Tuhan yang merupakan fondasi untuk kita bisa membentuk iman kita semakin kokoh di dalam Kristus. Dan pastinya pada saat iman kita kuat, maka kita akan semakin teguh dalam menghadapi segala keadaan, baik keadaan yang baik, keadaan yang duka, kita tetap akan berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara pandang adalah jendela hati dan pikiran kita. Dari sinilah kita dapat menilai hidup kita yang sebenarnya. Kita bisa mengambil keputusan, kita juga bahkan menentukan arah masa depan kita. Itulah sebabnya kita harus sangat hati-hati pada saat kita melihat dengan cara pandang kita. Karena cara pandang kita bisa menjadi pintu kejatuhan atau juga pintu kemenangan bagi setiap kita. Cara pandang yang salah Bapak Ibu akan membentuk pikiran yang salah, akan membuat kita gampang tertipu. Kalau kita punya cara pandang yang salah, pastinya akan membentuk cara pikir kita yang salah. Dan akan berakibat kepada kita mudah tertipu. Dan berakibatnya apa? Kita akan mengambil keputusan yang salah dan berujung pada dosa. Dan itu terjadi dalam sebuah kisah yang ada di Alkitab berbicara tentang Hawa dan Adam. Dan di mana kita lihat ada sebuah kisah yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu Alkitab mencatat bahwasanya ular berhasil mengubah cara pandang Hawa
terhadap buah terlarang yang Yesus katakan tidak boleh dimakan. Awalnya Hawa tidak memakan buah itu karena itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi setelah dipengaruhi oleh ular, maka apa yang terjadi? Hawa mulai memiliki cara pandang yang salah terhadap apa yang Tuhan larang tersebut. Dan berakibat apa? Dan mulailah Hawa mulai berpikir. Sehingga Hawa mulai berkata, buah pohon itu baik kalau untuk kita makan. Kita boleh lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Mari kita buka di Kejadian 3 ayat ke-6. Dan inilah adalah cara pandang Hawa. Sehingga Hawa mulai berpikir. Mari kita baca dengan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Disitulah mulai sebuah cara pandang yang salah. Sehingga mempengaruhi cara pikir daripada Hawa. Dan Hawa tahu dari awal Tuhan sudah melarang mereka untuk makan buah tersebut. Kalau Anda makan, mereka akan mati. Tapi apa yang terjadi pada saat ular berhasil mempengaruhi dia? Sehingga terbentuklah sebuah cara pandang yang salah. Lewat cara yang pandang yang salah, disitulah Hawa mulai berpikir. Kelihatannya pohon itu buah enak ya. Kenapa ya kok Tuhan larang? Nah, sesudah itu mari kita baca. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan apa? Pengertian. Lalu ia mengambil buahnya, lalu ia mulai bertindak. Sesudah dia sudah mulai mengambil sebuah keputusan karena dia merasa ini akan memberikan sebuah pengertian baru buat dia. Dan akhirnya Hawa mulai mengambil buahnya dan dimakannya. Lalu diberikannya juga kepada suaminya Adam. Dan akhirnya mereka bersama-sama makan dan jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak punya cara pandang yang benar, maka kita sangat gampang ditipu muslihat oleh iblis dan dunia ini. Akan memenjarakan kita, akan menjebak kita dalam sebuah pola pikir yang salah. Itulah sebabnya sering kita gagal dalam sebuah permulaan yang baru. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sering terjebak oleh cara pandang kita yang salah. Dan disinilah kita lihat bagaimana cara pandang yang salah akan membangun pikiran yang salah. Termasuk juga ketika kita memandang tentang diri kita. Pada saat kita memandang diri kita yang salah, Bapak Ibu, hati-hati. Itu akan mengecilkan segala potensi dan kemampuan di dalam diri Anda sendiri sebelum Anda memulai sesuatu. Kenapa? Karena Anda mulai terjebak oleh cara pandang itu. Saya tidak mampu deh. Ketika kita pernah gagal, saya yakin semua kita pernah gagal. Termasuk saya juga pernah gagal. Tapi jangan pernah ada cara pandang bahwa kita tidak mungkin lagi bisa berhasil. Jika hal itu dilakukan lagi, akhirnya kita pasti akan menyerah. Saya pernah gagal dalam sebuah pelayanan. Saya orang yang suka melayani Tuhan. Kami suami istri, semua departemen saya suka. Termasuk juga departemen di sini sebut PAW ya atau PPW.
Dan saya juga suka PPW. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Karena maka kami diwajibkan harus audisi pada saat kita gabung ke PPW. Saya mulai mendaftarkan diri saya bergabung dan akhirnya datanglah hari untuk saya ikut audisi. Apa yang terjadi luar biasa. Akhirnya saya gagal di audisi yang pertama. Saya punya cara pandang yang benar. Saya tidak akan menyerah. Okay. Dan saya ikutin lagi. Saya mulai mikir, apa yang salah sih? Oke, kalau gitu mungkin saya salah nada, fales atau apa ya, coba saya menyadari saya punya kelemahan itu. Tapi saya punya kerinduan ingin mencoba dalam pelayanan itu. Sesudah itu akhirnya audisi kedua. Buka lagi kalau nggak salah setahun kemudian buka lagi untuk audisi untuk merekrut PPW yang baru. Dan saya juga sama. Saya mendaftar. Luar biasa. Akhirnya saya gagal juga. Saya gagal. Juri yang audisi saya sampai dia bilang gini, "Ko, maaf ya. Saya rasa mungkin bukan talenta Koko di sini." Oke. Saya menyerah? Tidak. Saya kecewa? Tidak. Saya bersyukur karena saya dapat pandangan itu. Dan saya mulai punya pandangan yang baru. Saya berpikir, kalau Tuhan tidak pakai saya di PPW, maka Tuhan akan pakai saya di departemen yang lain. Disitulah saya mulai belajar tentang sharing firman Tuhan. Dan akhirnya saya dipercayakan untuk jadi hamba Tuhan. Yang menariknya, hari ini kalau jadi hamba Tuhan, kita bisa ngatur PPW. Ya, yang serunya di sini, ya kan? Kalau kita nggak bisa nyanyi, kita tukar lagu. Ya, enaknya di sini. Tuhan itu baik. Kenapa? Karena saya punya cara pandang yang baru. Saya tidak pernah merasa saya gagal. Kalau hari itu saya merasa saya gagal, saya kecewa. Sudah, gereja apaan ini? Masa untuk nyanyi aja sulit? Ya udahlah, saya nggak mau lagi lah. Nggak mau gereja-gerejaan lagi. Tapi apa yang terjadi? Saya enggak. Bahkan saya sengaja mengupgrade saya di bidang yang lain. Nah, disitulah Tuhan pakai talenta saya yang beda. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani saudara. Puji Tuhan. Kalau seandainya hari itu saya dipercayakan jadi PPW. Dan saya juga bersyukur. Ada talenta yang baru yang akan Tuhan genapkan dalam kehidupan saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pernah gagal. Saya nggak tahu apa yang Anda pernah gagal. Mungkin ada yang pernah gagal dalam membangun keluarga. Ada yang pernah gagal dalam membangun bisnis. Ada yang pernah gagal dalam pekerjaan Anda. Atau mungkin ada yang pernah gagal di dalam studi Anda. Ingat, jangan punya cara pandang yang salah. Karena itu akan terus mengecilkan potensi Anda dan akan mematikan kemampuan Anda untuk Anda memulai sesuatu yang baru. Mulailah berpikir, apa sih yang Anda bisa kerjakan? Kalau mungkin saya gagal di sini, saya mungkin punya kesempatan yang lain. Saya belajar untuk ini. Demikian juga kalau ketika kita merasa kalau kita tidak mampu atau mungkin kita merasa kita punya pendidikan yang tidak tinggi atau mungkin juga karena kita dari keluarga yang kurang mampu. Bisa aja juga kita merasa kita punya fisik yang mungkin tidak sesuai. Percayalah Bapak Ibu, jangan punya ada cara pandang yang salah. Karena itu juga akan menjebak Anda sehingga Anda tidak akan pernah maju. Dan saya juga sering melihat
beberapa anak-anak muda yang saya konseling. Dan mereka sering berkata, "Ko, aku nggak bisa lah kok." Kenapa? Karena tahulah orang tua saya kurang mampu. Saya nggak mungkin bisa sekolah ini. Saya bilang, oke. Jadi kalau yang bisa mampu itu seperti apa? Saya kasih contoh. Pernah nggak Anda lihat artikel begitu banyak orang berhasil sekolah di luar negeri dari kalangan orang yang kurang mampu? Betul nggak? Karena dia berhasil. Kenapa? Karena dia tidak terjebak karena kekurangan itu. Dia mulai cari beasiswa. Dia mulai sekolah. Dia mulai belajar dengan baik. Dia mulai cari kerjaan tambahan. Akhirnya dia berhasil kuliah di luar negeri. Terkadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya iri kadang-kadang sama suku kita Batak. Meskipun saya lahir di Medan, dan kita tahu dulu ya di Medan saya suka ke Brastagi. Di Brastagi pasti itu daerah suku kita, Bali, Gela, semua kan daerah situ. Saya suka keliling situ. Kenapa? Karena pemandangannya indah. Daerahnya sejuk. Kita bisa dapat buah-buahan yang segar. Ya. Bukan itu aja. Tapi satu hal yang buat saya suka, karena disitulah arti kehidupan yang sebenarnya. Mereka hidup dalam keadaan yang menurut saya yang paling baik. Mereka tidak melihat siapa diri mereka, kaya miskin, enggak. Saya lihat kadangkala ibu-ibu bisa duduk di depan, anak-anak bisa bermain di luar. Dengan gembiranya, dengan luar biasanya. Tapi yang lebih menarik lagi, 10 pengacara yang terhebat di Indonesia itu datangnya dari suku kita Batak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya mental menyerah. Betul nggak? Orang tuanya tetap bekerja gigih. Jam 2 subuh Bapak Ibu, mereka sudah turun dari gunung. Bawa buah-buah segar ke pasar jualan. Betul nggak? Ada yang di sini dari Medan? Saya yakin semuanya hampir. Ya, ada yang dari Brastagi, Horas. Ya, betul ya. Kalau dari Brastagi, saya perhati mereka itu mobil yang bawa buah-buahan itu jam 2 itu sudah turun. Sampai ke Medan itu namanya pusat pasar. Di situ mereka mulai jajakan buah-buahannya. Habis itu jam 5 mereka kembali lagi dan ngerjain ladang mereka. Mereka nggak pernah menyerah. Dan apa yang terjadi? Anaknya berhasil. Saya lihat begitu giginya. Demikian juga kalau hari ini kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita harus punya cara pandang yang benar. Katakan cara pandang yang. Demikian juga sering kita gagal. Karena kita sering terjebak oleh kata orang. Anda nggak bisa, Anda bodoh. Mungkin waktu kita sekolah mungkin kurang pintar. Sering waktu di sekolah kita diejekin bodoh. Dan kita pulang ke rumah, kita bawa nilai kita, orang tua kita langsung bilang, kamu memang anak bodoh. Hati-hati mulut kita. Hati-hati mulut kita. Itu akan menjebak anak kita punya pikiran bahwasanya dia adalah anak yang bodoh. Akhirnya dia punya cara pandang yang salah terhadap dirinya. Dia akan mengecilkan semua potensi dia. Begitu mau mulai lakukan sesuatu, enggak mungkin lah karena saya bodoh. Saya paling enggak suka kalau lihat orang tuanya kalau tegur anaknya, kamu bodoh. Kasihan loh anak itu. Dia masih punya masa depannya begitu panjang. Gara-gara perkataan kita menjebak dia, menghancurkan masa depannya. Katakan tidak boleh. Ya, harus jaga perkataan kita. Mungkin anak kita kurang cerdas. Katakan, nak, kamu memang kurang cerdas.
kurang pintar. Tapi nggak apa-apa, kamu belajar. Saya yakin kamu bisa kok. Saya juga bukan lahir dari anak yang pintar. Kadangkala saya juga iri ya. Teman saya bisa dapat juara 1, 2, 3, 4. Saya juga dapat 1, 2, 3, 4 tapi dari belakang. Iya. Tapi suatu hari saya mulai berpikir. Kenapa ya kok mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Bedanya apa sih? Dan akhirnya saya mulai memutuskan. Saya mulai tidak mau terjebak kata orang. Biasanya kalau kita dulu ya di Medan itu, kalau siswa-siswa yang kurang pintar, itu biasanya ada contohnya 1A, B, C, D, E. Contoh ya. Yang 1A, B itu pintar-pintar. Yang D, E itu bodoh-bodoh semua. Yang kurang pintar gitu. Dan kita ada di situ. Saya mulai mikir, kenapa ya kok saya bisa seperti ini? Nah, disitulah SMP 2. Saya mulai ubah cara pandang saya. Saya bisa. Saya harus bisa. Dan waktu saya pulang sekolah, yang lain mungkin ada yang main-main, saya nggak mau. Saya ulang semua mata pelajarannya, saya belajar ulang semua. Dan puji Tuhan, apa yang saya kerjakan, kerja keras yang saya kerjakan tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi dimulai dari cara pandang yang benar, betul adik-adik? Harus punya cara pandang yang benar. Nah disitulah saya berhasil. Dalam 1, 2, 3 itu di depan bukan di belakang lagi. Mulai tahun depan saya mulai dipindahin dari yang mulai pindah naik. Wah puji Tuhan. Inilah cara kita. Demikian juga Tuhan ingin cara kita yang benar. Sering juga kita terjebak oleh cara pandang yang salah karena kita takut gagal, takut buat kesalahan. Kita takut. Jangan punya cara pandang itu. Kalau Anda takut lakukan kesalahan, maka itu akan mengecilkan potensi Anda, akan mengecilkan semua kemampuan Anda, sehingga Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Hati-hati terhadap cara pandang. Katakan kanan kiri Anda, jangan punya cara pandang yang salah. Rick Warren berkata gini, kita adalah hasil dari masa lalu. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanan masa lalu. Kita adalah produk daripada masa lalu. Betul ya? Mungkin ada di sini sudah usia 50-an. Ada yang 40-an, ada 30-an. Kita adalah produk dari masa lalu. Tapi jangan sekali-sekali kita menjadi tawanan akan masa lalu kita. Itulah sebabnya sangat penting kita mengerti cara pandang. Demikian juga kalau cara pandang yang salah. Bukan hanya mengubah pikiran kita, tapi cara pandang yang salah juga akan membuat hati kita, sikap hati kita yang salah. Katakan sikap hati yang salah. Tetap kita baca ayat ini. Dan ayat ini kita dapati apa? Perempuan itu mari kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Lagi pula pohon itu menarik. Katakan apa? Menarik hatinya. Hati-hati. Kalau Anda punya pandangan yang salah, itu juga akan menarik sikap hati Anda yang salah. Nah, disitulah akhirnya Hawa terjebak dan dia jatuh dalam dosa. Cara pandang yang salah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kejatuhan Adam dan Hawa Bapak Ibu bukan karena terlalu kuat buah itu menggoda mereka. Tapi mereka jatuh karena mereka punya cara pandang yang salah. Sehingga mengakibatkan pikiran dan sikap hati mereka keliru dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka.
Hati-hati dengan cara kita melihat, cara pandang kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita memiliki cara pandang yang benar. Katakan Tuhan ingin kita memiliki cara pandang yang benar. Mari kita lihat di 2 Korintus 5 ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17, yang sudah dapat katakan amin. Disinilah Tuhan ingin ajarkan. Mengapa kita harus memiliki cara pandang yang benar. Yang sudah dapat kita bacakan dengan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kita bersyukur, kita punya Tuhan yang baik, katakan amin. Dan hari ini kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Maka kita disebut ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Dan di mana kita ciptaan yang baru, firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus berani meninggalkan yang lama, kita harus memandang sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang baru. Itulah sebabnya Tuhan ingin membawa kita masuk dalam fase itu. Tapi untuk memasuki fase itu, Tuhan juga ajarkan kita untuk memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan Kristus. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang di dalam Kristus, kita yang di dalam Kristus. Katakan saya di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Untuk kita ada di dalam Kristus, maka kita akan bisa dibentuk oleh Kristus dan Tuhan ingin kita tinggal di dalam Kristus. Mengapa Tuhan ingin kita tinggal di dalam Kristus? Ada 3 hal penting kita harus menyadari. Di Efesus 2 ayat 10, mari kita lihat. Efesus 2 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang terbaik. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mengapa Tuhan ingin kita punya cara pandang yang benar? Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Katakan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah tujuan Tuhan. Untuk kita mengerti bahwasanya hari ini kita ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita harus memiliki cara pandang seperti Kristus. Supaya Kristus bisa membawa kita melakukan pekerjaan yang baik. Makanya kita penting hidup di dalam Kristus. Kalau kita tidak pernah tinggal di dalam Kristus, bagaimana Kristus bisa membawa kita untuk melakukan pekerjaan yang baik? Paham Bapak Ibu? Demikian juga kita lihat, mengapa Tuhan ingin kita memiliki cara pandang yang benar? Kita lihat di di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yang sudah dapat sekali lagi katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan poin kedua, kenapa Tuhan ingin kita punya cara pandang yang benar dan tinggal di dalam Kristus, supaya Kristus bisa membawa kita dalam sebuah kehidupan yang menuntun kita dalam kelimpahan. Kalau enggak, kita enggak bisa. Maka kita akan terus terjebak oleh kegagalan kita. Karena kita memiliki cara pandang yang salah.
Kalau kita punya cara pandang yang benar dan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus yang menuntun kita untuk membawa kita di dalam segala kelimpahan. Itu janji Kristus. Makanya Yesus berkata, aku datang supaya engkau hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Kenapa kita tidak bisa hidup dalam kelimpahan? Kenapa kita tidak bisa hidup dalam janji Tuhan? Kata kelimpahan itu bukan bicara tentang materi. Itu bicara tentang karakter hidup semua dalam kehidupan kita. Itulah kata kelimpahan. Tapi pertanyaan kenapa kita tidak bisa mengalami yang namanya kelimpahan? Karena sering kita punya cara pandang yang salah. Kita sering curiga sama Tuhan. Waktu kita gagal kita curiga sama Tuhan. Coba kalau kita tidak pernah curiga sama Tuhan. Bisa gak Tuhan menuntun kita mengalami satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru? Pasti bisa. Itu janji Tuhan. Dan itu tercatat di Alkitab. Bukan kata saya. Itu kata Alkitab. Dan itu janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Dan seharusnya kita sebagai orang Kristus, orang Kristen, anak Tuhan, harus kita mengalami hal itu. Tapi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa mengalami demikian Bapak Ibu? Apakah Kristus pilih kasih? Apakah Tuhan tidak sayang Anda? Tidak. Karena dua hal. Karena kita tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Dan kita juga tidak punya cara pandang seperti Kristus. Kalau kita bisa tinggal di dalam Kristus. Dan kita punya cara pandang seperti Kristus. Percayalah lewat dua hal ini. Itu akan membawa kita mengalami yang namanya kelimpahan. Yang sepakat katakan amin. Demikian juga. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Mari kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang terbaik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan janji Tuhan yang ketiga, yaitu Tuhan ingin memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Yang sepakat katakan amin. Siapa yang percaya kita punya masa depan yang penuh harapan? Itu janji Tuhan. Dan kita diciptakan untuk itu. Tapi pertanyaan, mengapa kita ragu akan masa depan yang penuh harapan? Tahu apa yang menjadi penyebabnya? Karena kita punya cara pandang yang salah. Kita sering memandang diri kita, saya siapakah ini? Makanya seperti Musa berkata, Tuhan siapakah aku ini? Enggak mungkin dong aku bisa bawa orang-orang itu keluar dari Mesir. Kalau kita tidak memiliki cara pandang seperti Kristus, maka kita akan terus terjebak oleh cara pandang dunia. Dunia tidak pernah sekalipun memberikan kita kesempatan untuk melebihi daripada hidup dari dunia ini. Karena dunia tidak menjanjikan kelimpahan. Yang menjanjikan kelimpahan itu hanya Kristus. Dunia hanya menawarkan kelimpahan, bukan janji. Tapi pada saat dia menawarkan sesuatu yang penuh dengan kelimpahan, ada balasan yang harus kamu bayar untuk masa depan. Tapi Kristus beda. Kristus janjikan sebuah kelimpahan. Kristus janjikan masa depan. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, seharusnya kita bersyukur gak kita jadi anak Tuhan? Bersyukur. Tapi pertanyaan, kenapa kita sering gagal dalam situasi itu? Makanya saya katakan, cara pandang adalah jendela hati dan pikiran kita. Pada saat kita tidak bisa mengolah dengan baik, itu akan menjadi pintu kemenangan atau pintu kegagalan buat kita. Khususnya untuk anak muda. Anda mau memperoleh kemenangan? Ubah cara pandangmu. Katakan, saya mau cara pandang seperti Kristus. Karena Kristus sudah berjanji. Ada 3 hal yang Yesus katakan. Kalau kamu tinggal di dalam Dia,
Dan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah kita tinggalkan. Maka ada 3 hal yang Tuhan akan menggenapi dalam hidupanmu. Tuhan akan pakai hidupmu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan akan memberikan engkau sebuah jalan untuk masa depan kita yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan juga akan menuntun kita hidup dalam kelimpahan. Itu janji Kristus. Dan janji inilah seharusnya sebagai orang Kristen harus tergenapi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk bisa memiliki cara pandang yang benar. Maka kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Dan di sini kita akan belajar, siapa mau belajar untuk memiliki cara pandang yang benar? Mari kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Janganlah kamu sama serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan sehingga kamu dapat membedakan apa? Mana kehendak Allah. Sehingga kita bisa membedakan apa menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupanmu. Tuhan berkata apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna seharusnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi dengan catatan Tuhan bilang gini, kita jangan lagi serupa dengan dunia ini. Kalau kita masih sama seperti dunia ini, maka kita tidak tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna yang seharusnya akan terjadi dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena kita masih punya cara pandang seperti dunia ini. Untuk itulah Tuhan berkata kita harus berubah dan mengalami sebuah perubahan melalui apa? Pembaruan budi kita. Ya, pembaruan budi itu apa Bapak Ibu? Pembaruan budi itu adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dengan kebenaran firman Tuhan, menyetujui kebenaran firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan secara seimbang. Itulah konsep daripada pembaruan budi. Sehingga pada saat kita ada di dalam situasi itu, maka firman Tuhan berkata, kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Makanya kenapa Hawa dan Adam gagal? Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Betul? Sebenarnya bersyukur nggak Adam dan Hawa? Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa nggak? Wow, kalau kita baca lagi Kejadian 2, maka di situ kita akan dapati begitu besarnya berkat yang Tuhan nyatakan bagi Adam dan Hawa. Tuhan berikan mereka satu taman Eden. Dan Alkitab mencatat Taman Eden itu bukan taman yang biasa-biasa. Penuh dengan apa? Emas, batu, permata, semua ada di situ. Semua binatang ada, semua ada, komplit. Komplit. Tapi apa? Mereka gagal. Sayang. Hati-hati, sering kita gagal bukan karena kita tidak memiliki segala sesuatu. Tetapi juga kita sering gagal karena kita diberkati Tuhan. Sering kita juga gagal. Disitulah kegagalan. Kenapa yang buat kegagalan itu? Karena kita punya cara pandang yang salah. Karena kita tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Kita lebih suka dengan apa yang kata dunia, apa cara pandang dunia. Makanya ada 3 hal yang penting harus kita pelajari melalui ayat ini. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Apa yang baik itu berbicara tentang untuk mencapai apa yang baik, maka yang harus kita lakukan, kita membangun standar hidup. Katakan standar hidup. Setiap kita harus punya standar hidup. Kalau kita tidak punya standar hidup, maka kita akan menjadi orang yang hidup sembarangan. Negara ini punya standar hidup nggak? Punya standar nggak? Punya.
Bapak Ibu, gereja ini punya standar nggak? Punya. Kalau nggak standar itu kacau balau semuanya. Tempat Anda bekerja punya standar nggak? Semuanya punya standar. Pertanyaan, hidup kita punya standar nggak? Tapi nggak mau kita jalani. Kita lebih suka-suka kita. Tapi kalau kita masuk dalam sebuah standar, percaya kita akan capai hasil yang lebih maksimal daripada kita tidak hidup dalam sebuah standar. Saya kasih contoh. Sekolah punya standar? Ya. Kalau anak-anak itu dan dia masuk sekolah, dia memenuhi semua standar, belajar dengan baik, percaya nggak dia akan capai hasil yang baik. Tapi kalau anak-anak tidak mengikuti standar, dia hidup sembarangan, dia nggak mau tahu, dia yang penting gua masuk sekolah, habis itu 2 pelajaran dia pergi, boros. Dan dia tidak mau lakukan standar. Kira-kira bisa nggak dia punya masa depan yang jauh lebih baik? Oh bisa. Karena saya ini. Itu tahu nggak? Segelintir orang yang punya potensi itu. Tapi jauh yang lebih besar, yang orang yang hidup, anak-anak yang hidup dalam standar, mereka punya masa depan yang jauh lebih baik. Demikian juga di dalam pelayanan, di dalam gereja. Kita harus hidup dalam sebuah standar gereja. Kita nggak bilang, oh gue mau pelayanan, tapi gue nggak mau ikut standar gereja. Nggak bisa. Karena lewat standar inilah kita akan dibentuk supaya kita semakin kuat dan semakin kokoh. Dan apa yang berkenan, yaitu berbicara tentang apa yang spesial. Katakan apa yang spesial. Tahu nggak? Apa yang spesial dalam hidup kita? Yaitu hidup kita. Yang menariknya, waktu Yesus melihat ada 5.000 laki-laki, mereka sudah sepanjang hari mengikuti Yesus. Dan Yesus merasa mereka sudah lapar. Dan Yesus berkata kepada muridnya, kita harus kasih mereka makan. Datang 2 muridnya berkata, ada satu berkata, Tuhan, gue gak punya apa-apa, gue hanya punya 200 dinar. Mana cukup Tuhan? Tapi ada satu lagi berkata, Tuhan, ada satu anak kecil loh. Dia kasih 5 roti 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Makanya dia berkata kepada Yesus, Tuhan, dengan 5 roti 2 ikan, gimana ya kira-kira bisa cukupin 5.000 orang makan? Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat 5 roti 2 ikan. Tuhan lihat apa yang spesial dari 5 roti 2 ikan ini. Termasuk juga hidup kita. Tuhan tidak pernah melihat kekuranganmu. Tuhan tetap memandang setiap kita spesial di mata Tuhan. Kita spesial. Kita harus punya cara pandang menyatakan kita orang yang spesial. Kita orang yang mampu. Kita seperti 5 roti 2 ikan yang Tuhan bisa upgrade kita untuk memberkati 5.000 orang. Tuhan bisa pakai kita untuk segala sesuatu yang luar biasa. Karena kita adalah spesial. Tangan Anda adalah tangan yang spesial. Karena lewat tangan Anda bisa melakukan begitu banyak hasil-hasil yang luar biasa. Pertanyaan, dengan tangan yang spesial ini Anda mau lakukan atau enggak? Kalau Anda enggak mau lakukan, Anda akan terus gagal. Bahkan kalau Anda lihat ada beberapa orang-orang yang terkenal di dunia ini. Bahkan mereka enggak punya tangan. Nick ya, salah satu Nick. Dia berhasil menjadi seorang motivator yang terkenal di dunia ini. Dengan penghasilan yang luar biasa. Dia enggak punya tangan. Tapi dia apa? Dia tahu dia adalah orang yang spesial. Tapi hari ini apakah Anda orang yang spesial? Kalau Anda merasa cara pandang Anda merasa Anda bukan orang yang spesial, maka jadilah sesuai apa yang Anda pikirkan. Tapi kalau hari ini Anda merasa, saya adalah orang spesial. Saya ada orang spesial akan dipakai Tuhan. Saya ada orang spesial yang akan mengalami kemuliaan. Saya akan orang spesial yang akan mengalami kemenangan. Maka itulah yang akan terjadi sesuai dengan cara pandang Anda. Amin. Spesial. Katakan saya spesial. Dan yang terakhir yaitu apa yang sempurna. Apa yang sempurna itu yaitu berbicara tentang apa yang spesifik. Ya. Apa yang spesifik dalam hidupmu.
Kita adalah ciptaan yang sangat sempurna di mata Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menyadari kita adalah orang yang sangat spesifik diciptakan Tuhan untuk lakukan pekerjaan yang baik. Tanpa itu kita tidak bisa lakukan apa-apa. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan Anda. Anda butuh Tuhan. Katakan saya butuh Tuhan. Saya menyadari saya juga punya kelemahan. Dan bersyukur hari ini saya tetap percaya Tuhan akan pakai siapapun untuk lakukan perkara-perkara yang ajaib. Kenapa? Karena kita adalah orang yang spesifik di mata Tuhan. Anda orang yang spesifik diciptakan secara individu dengan orang yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa sama, tapi apa itu namanya? Jari tangan, apa itu namanya? Sidik jari. Percaya nggak? Sidik jari kita berbeda-beda. Ada yang sama dengan saya? Itu beda. Kenapa? Karena kita spesifik diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk lakukan pekerjaan yang baik. Hari ini pergunakan apa yang spesifik dalam hidupanmu. Kalau hari ini Anda dipercayakan untuk lakukan pekerjaan di pelayanan, bersyukurlah, upgrade itu. Kalau Anda spesifik di sekolah, lakukan bagian yang terbaik dalam masa sekolah Anda. Kalau Anda spesifik di pekerjaan Anda, lakukan itu dengan yang terbaik. Lakukan dengan yang terbaik. Percayalah itu akan mendatangkan hasil yang terbaik. Itulah sebabnya kita butuh cara pandang yang benar. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri. Adam dan Hawa pernah gagal. Itulah sebabnya firman Tuhan ada. Supaya menegur kita. Kenapa Alkitab mau mencatat kegagalan Adam dan Hawa? Supaya kita jangan gagal lagi seperti mereka. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah orang yang sangat spesifik di mata Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bangun standar hidup kita. Amin. Standar apa yang harus kita bangun? Yaitu seperti Kristus. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh dengan Kristus. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main lagi Bapak Ibu. Masa depan itu cepat berlalu. Masa depan itu cepat datang. Makanya firman Tuhan berkata hidup ini seperti uap. Siapa pernah masak air? Pernah masak, betul ya? Kalau Anda masak kelihatan uap ya. Sebentar lagi hilang. Itulah hidup. Anak-anak, adik-adik. Anda hari ini kelihatan, oh gua masih muda. Sebentar lagi Anda akan kehilangan masa remajamu. Termasuk juga kalau kita akan kehilangan masa produktif kita. Kita akan masuk ke dalam masa senior. Yang masa senior, kita akan masuk fase yang baru lagi. Itulah sebabnya waktu cepat berlalu Bapak Ibu. Pergunakan waktu dengan baik. Amin. Dan apa yang ada sekarang, pergunakan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala.